nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min dzakai Iyas, dari kecerdasan seseorang yang bernama Iyas. Yadhkuruna 'anil Qadhi Iyas, mereka menyebutkan dari ceritanya Qadhi Iyas. Annahu, sesungguhnya taqaddama ilaihi rajulun, menghadap kepada Qadhi Iyas seseorang, yashku, yang dia mengeluh, tajiron, terhadap orang yang berdagang. Wa qala lahu, berkata orang tersebut kepada Qadhi Iyas, innani, sesungguhnya aku auda'tuhu amanatan, aku menitipkan kepadanya satu amanat. Summa, kemudian talabtuhu, aku memintanya, bi'i'adatiha, agar mengembalikan itu titipan. Fajahadani, maka orang itu yang aku titipi mengingkari terhadap diriku. Tidak ada titipan, mengingkari ya. Faqala lahu Iyas, maka ketika itu Iyas berkata kepadanya, ud ilaihi. Qadhi Iyas mengatakan kepada orang yang mengeluh tadi itu, ud ilaihi, kembalilah engkau kepadanya. Wa talibhu biha, dan mintalah engkau kepadanya biha, dengannya itu amanat. Wa tarafaq bih, lembutkan dengannya orang tersebut. Kamu lembutkan ya, kalau minta jangan kasar, jangan marah, jangan ini, jangan itu gitu ya. Fa in a'adaha ilaika fa ya habadha, maka jika dia mengembalikan barang titipan itu kepadamu, ya alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak kembalikan lagi, fa'ud ilayya, maka kembalilah kamu kepada diriku, katanya Qadhi Iyas. Wa khabbarani, dan habarkan kepada diriku. Fadhahaba ilaihi, maka orang tersebut pergi kepada orang yang dititipi tadi itu. Walakin rajulu baqiya musirran 'alal juhudi, tetapi orang tadi itu tetap dalam mengingkarinya. Fa'ada ilal Qadhi Iyas wa akhbarahu, maka orang tadi itu kembali kepada Qadhi Iyas dan menghabarkan lagi. Faqala lahul Qadhi, maka ketika itu Qadhi mengatakan kepada orang tersebut, ud ilayya ba'da ayyam, kembalilah kamu kepada diriku setelah beberapa hari. Profilnya Qadhi Iyas itu bagaimana? Wa kana al-Qadhi Iyas dzakiyan ba'idan nadhari, ada itu Qadhi Iyas orangnya cerdas, cara pandangnya itu jauh. Fa arsala, maka mengutus ilal wadi', mengutus kepada orang yang titipi tadi itu. Wa talaba minhu al-hudur, meminta darinya agar supaya hadir. Maka hadir. Faqala lahul Qadhi, maka ketika itu Qadhi mengatakan, innaka rajulun bazzar wa ma'ruf, sesungguhnya engkau ini seorang pedagang kain dan kamu memang diketahui. Wa indana, dan pada kita ini ada amwalun katsiratun tabi'atun li aghyabin wa aitamin wa auqafin. Sesungguhnya kami ini ada harta-harta yang banyak. Harta-harta banyak itu untuk penyokongan kepada orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak ada keluarga, katanya Qadhi Iyas. Untuk para yatim-yatim,
untuk wakof-wakof. Wa nuriduka, katanya Qadhi Iyas kepada orang yang ingkar tadi itu, aku menginginkan kepada dirimu nadhiran ilaiha, ngelihat, aku menginginkan kamu agar melihat kepada itu barang-barang yang kita siapkan tadi itu. Li'annaka dzu amanatin, karena engkau kamu ini, katanya Qadhi Iyas, orang yang memiliki amanat, kamu ini orang yang dapat dipercaya, padahal ya enggak. Kan gitu kan? Ini caranya Qadhi Iyas supaya mengeluarkan hartanya orang yang dititipkan itu, yang ingkar, yang diingkari itu ya. Wa hal indaka mahallun laha, apakah engkau memiliki tempat untuk meletakkan barang-barang tadi itu? Terus, wa raghabahul Qadhi fiha. Qadhi Iyas membuat agar orang itu senang, agar mau gitu, agar menerima. Ketika dengan seperti itu pedagang, fa farihat tajiru, maka bahagia orang yang dagang tadi itu, waqala, sang pedagang tadi itu mengatakan, hadza syarafun li, ini adalah kemuliaan untuk diriku. Syaraftani, engkau memuliakan aku bihi dengannya. Wa ana, dan aku, katanya si pedagang tadi itu, tahta khidmatikum sayyidi, oleh duit ngono biasa ya, di bawah perintahmu wahai tuanku sayyidi ya. Kena duit orang biasa ya. Wa hakadha, dan seperti itu, kharajat tajiru farihan masruron, si tajir tadi itu, si pedagang tadi itu pergi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Li'annahu sayastaghillu hadhil anwalu fi tijarati, akan naik ini harta-harta di dalam perdagangannya. Dia senang karena apa? Karena kalau sampai harta itu betul dia pegang, harganya itu kan naik melambung tinggi, dan dia pun akan mendapatkan keuntungan. Paham enggak? Itu katanya sih, dalam hatinya sih pedagang yang ingkar tadi itu. Ba'da ayamin, setelah beberapa waktu, ada rajulu al-awwalu, setelah beberapa waktu kan diperintahkan kan, setelah dia menagih untuk mengambil, dia ingkar, kembali lagi kepada Qadhi Iyas mengatakan, ya sudahlah, kamu pergi dulu, nanti beberapa hari kamu kembali lagi ke sini. Dipanggil, kan gitu kan, yang ingkar itu diberitahu akan diberikan harta dan lain sebagainya. Sudah, ini keuntungan yang besar, pergi. Orang yang pertama, yang lapor pertama itu datang lagi. Al-mudi, orang yang menitipkan. Ya. Ilal Qadhi, kepada si Qadhi. Faqala lahul Qadhi, maka Qadhi mengatakan kepada orang itu, idhab al-an ilaih. Sekarang berangkat toh kamu ke sana. Berangkat toh ke sana. Wa talibhu bi'i'adatil wadi'ati, mintalah kamu agar dia mengembalikan itu titipan. Fa'in asarra ala inkariha akhbirhu bi'annaka dhahibun ilal Qadhi Iyas wa muqaddimu syakwaka ilaih lahu. Ya. Fa'in asarra, maka jika dia tetap ala ingkariha, atas mengingkari barang titipan tadi itu, akhbirhu, habarkan kepada dia, bi'annaka dhahibun ila Qadhi, maka sungguhnya engkau akan berangkat ke Qadhi Iyas, bilangnya gitu. Wa muqaddimun, dan akan disampaikan syakwaka, apa itu? Keluhanmu, lahu kepada Qadhi Iyas. Sudah. Fadhahabar rajulu ila sahibihi wa talabahu bi'a'adatil wadi'ati, maka berangkat itu seseorang tadi itu kepada pemilik, kepada si orang tadi itu yang dititipi, pedagang tadi itu, untuk supaya apa?
Wa talabahu, dia memintanya untuk mengembalikan dari barang titipan tadi itu. Lakinnahu asara ala inkari, akan tetapi orang tadi itu tetap ngingkari. Enggak ada barang titipanmu, kamu tidak titip sama anak kok. Gitu. Faqala lahu, maka orang tadi itu mengatakan kepada si pedagang tadi itu, laisa ma'i, tidak ada usaha lagi untukku ini, illa adzahabu ilal ghadi, kecuali aku berangkat ke Ghadi Iyas, litakdimi syakwa ilai, agar aku ini bisa menyampaikan laporan, mengeluh kepada Ghadi Iyas. La'allahu yufassilu baini wa bainaka. Semoga nanti Ghadi Iyas bisa mendamaikan antara diriku dan dirimu. Wah, ini datang Ghadi Iyas tak apa nih? Batal akhirnya. Tidak dapat keuntungan. Paham ini? Fakhafat tajiru, maka si tajir tadi itu, si pedagang tadi itu takut. Min tashwihi sama'atihi indal Ghadi Iyas. Dari panasnya dengarkannya itu ketika di hadapan Ghadi Iyas. Ketika didengarkan Ghadi Iyas, duit. Ya kan? Dapat keuntungan. Tapi kalau sampai Ghadi Iyas dengarkan, buyar ini urusan. Takut dia, li'annahu yatakhayyalu khayalat, karena sesungguhnya dia ini membuat tipuan, beberapa tipuan-tipuan. Iya kan? Ya yatakhayyalu di sini Ghadi Iyas, karena sesungguhnya Ghadi Iyas membuat tipuan kepada dia. Iya benar? Bi'annal Ghadi saya ja'aluhu aminan 'alal amwal. Kan diantara caranya Ghadi Iyas tadi itu, Ghadi Iyas itu akan menjadikan dia sebagai orang yang dapat dipercaya atas harta-harta. Allati arradhaha ilaihil Ghadi, yang Ghadi tadi itu menyodorkan kepada dia. Faham ini? Nah, baru ngomong nggak? Faqala lahu, maka si pedagang tadi itu mengatakan apa? Al-an tadzakartul wadi'ata. Nah, sekarang anak ingat kalau ente memang pernah nitipkan ke anak ingat sudah titipan ente. Ya, arju al ma'dzirata, aku minta supaya maafkanlah, diudurkan, anak minta udur. Ya. Wa qama wa ahdharuha lahu, maka dia bangkit ngambil barang yang dititipkan tadi itu, diberikan. Fastalamaha ar-rajulu wa dhahaba biha. Orang tadi itu dia fastalamaha ar-rajula, memberikan kepada orang tadi itu titipan, wa dhahaba biha. Si orang tadi itu pergi dengan titipan tadi itu. Wa akhbara al-ghadiyyu bil ghadiyati. Orang tadi itu ngabarkan kepada Ghadi Iyas. Itulah. Dengan kejadian tadi itu, ya sudah Ghadi Iyas sudah dikembalikan barangku. Ini itu. Sudah. Wa ba'da ayamin, setelah beberapa waktu, wa ba'da an rattaba al-mahalla al-mukhassasa lil amanati, setelah dia ba'da an rattaba tajiru al-mahalla, setelah si pedagang tadi itu menentukan tempat al-mukhassasa, tempat itu yang dikhususkan lil amanati, untuk titipan-titipan hartanya dari Ghadi Iyas tadi itu, allati yang sayudi'uha al-Ghadi Iyas, yang akan menitipkannya itu harta-harta siapa? Ghadi Iyas, indahu, padanya. Sudah siap semuanya, tempatnya sudah siap semuanya. Sudah, dhahabat tajiru ilal Ghadi, si pedagang tadi itu kembali kepada si Ghadi, yuraji'uhu li istilamil amwal, kembali lagi untuk menerima harta. Wa qala lil Ghadi, dia berkata pedagang tadi itu kepada si Ghadi Iyas, ya sayyidi. Ya. Kena duit. Kok kayak duit kok ngene ya. Ya. Dadi lek ana musuhi sampean kayak duit. Itu baik kok. Kak toan ya. Nyelek kak toan malah. Ya sayyidi, wahai tuanku, qad hayyatu al-mahalla, aku sudah menyiapkan tempat. Faqala lahul Ghadi, maka Ghadi mengatakan kepada orang tadi itu, nahnu fi ghina'in anka
Wa an amthalika. Kami ini tidak butuh orang model seperti kamu. Kami ini tidak butuh seperti kamu dan orang seperti kamu. Kami tidak butuh. Ghaniyun angka, ghinaun angka, fi ghinain angka. Tidak butuh sama kamu. Atau orang-orang semisal kamu ini, kami tidak butuh. Katanya si Ghadhi. Dalam keadaan seperti itu, fa'ada kembali maksur al-khatiri. Hatinya hancur, ya. Hatinya hancur. Wa qalu an rajulin badawiyin. Oh, selesai ceritanya ya. Ini cerita yang lain. Iya. Wa qalu an rajulin badawiyin. Mereka para ulama bercerita tentang laki-laki, tentang seseorang yang orang-orang gunung. Innahu arada safaral haji. Sesungguhnya orang tadi itu menginginkan berangkat haji. Wa indahu wadi'atun. Sesungguhnya bersama dia itu ada wadi'ah. Saratan itu satu tempat. Fiha dananir. Kantong uang. Kantong yang berisi di dalamnya itu apa? Dinar-dinar, uang-uang. Khofa alaiha. Dia takut atasnya kantong uang tadi itu. Fi manzilihi. Kalau diletakkan di rumahnya dia takut. Wahwa ghaibun, sedangkan dia akan pergi. Fadhahaba ila badawiyyin akhara. Maka dia berangkat menuju orang gunung lainnya. Wa akhbarahu bi azmihi ala safari wa khaufihi al amanati. Orang tadi itu menghabari tentang keinginannya dia akan berangkat haji, bepergian gitu ya. Dan takutnya dia alal amanati, atas amanat tadi itu. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, laqad azamtu ala dafniha tahta syajaratin ba'idatin anin nas. Aku berniat akan mengubur. Paham ini? Di bawah pohon yang jauh dari diketahui manusia. Wa uriduka antakuna nadhiran 'alaiha. Katanya orang yang mau berangkat haji itu, aku menginginkan agar kamu ini menjadi orang yang ngawasi terus. Bukan titip uangnya di sana. Kan dia mau berangkat haji. Kalau hartanya taruh di rumah, takut hilang. Ya kan? Datang kepada orang lain, tetangganya kek, temennya kek. Ana mau berangkat haji, mau pergian. Hartaku kalau aku letakkan di rumah akan hilang. Maka sekarang aku akan mengubur itu, uangku itu di satu pohon yang jauh dari pengetahuan manusia. Aku mengharapkan kamu untuk supaya memperhatikan, ngawasi, jangan sampai digali orang. Itu maksudnya ya. Wa arifan bimauqi'is syajarati. Dan dia mengetahui tempat dari pohon itu di mana. Fa in jara alayya amrullah ta'khudhuha wa tu'iduha li arbabiha. Kalau memang terjadi atasku perintah Allah, maksudnya apa? Kalau aku mati nanti, ya, kamu mengambil itu barangku tadi itu, emasku tadi itu, dinar-dinarku tadi itu, dan engkau kembalikan, berikan kepada orang yang berhak. Kalau aku mati, aku tunjukkan pohonnya ini. Nanti kalau aku mati, kamu dengar khabar bahwasanya aku mati, ambil uang emas dinarku itu, bagikan kepada orang yang butuh. Wa in uttu akhadtuha. Kalau memang aku ternyata alhamdulillah tidak apa-apa, aku akan mengambil uangnya. Paham enggak? Baik. Fadhahaba ila syajaratin ba'idatin an a'yunin nas. Maka kedua orang itu berangkat menuju pohon yang jauh dari pandangan manusia.
supaya nggak diketahui oleh manusia. Paham ini sampai sini cerita. Alur ceritanya paham? Paham ya? Sudah, fahafaro tahtaha hufrotan. Kedua orang tadi itu menggali di bawahnya pohon tadi itu dengan satu galian. Wa wadha'a fiha as-surrata. Kedua orang itu meletakkan di dalam galian di bawah pohon tadi surra. Surra itu ya kantongan itu. Wahala 'alaiha at-turab. At-turaba. Maka dia menimbun. Kedua orang itu menimbun di atas galian tadi itu dengan apa? Tanah. Wasafaral badawiyu. Maka orang gunung itu berangkat haji ya. Warihatul haji fi dalika zaman tawilatun. Dan bepergian haji pada zaman itu lama. Ya kayak dulu. Dulu kan berapa bulan? 3 bulan ya. 7 bulan, 7 tahun. 7 tahun. Beberapa Pak Haji. Sudah buka puasa belum? Sudah. Buka puasa sudah. Luwe Pak Haji. Sudah berangkat ini setan ya. Berangkat itu setan mulai gitu ya. Fawaswasat nafsur rajuli an-nadhiri. Mulai timbul was-was jiwa orang yang ditipi tadi itu. Ya. Wa zayyanat lahu, dan hawa nafsunya, nafasnya menghiasi dia. Untuk apa? Akhda madufina tahta syajarati. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati makanya. Untuk mengambil apa-apa yang dikubur di bawah pohon tadi itu. Rusak. Hilang amanat. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Fadhahaba, maka dia pergi wa hafara. Dia gali kuburan tadi itu. Wa akhadal mal. Dia ngambil harta. Harta tadi itu. Wa ada at-turaba kamakan. Dia mengembalikan lagi tanah tadi itu seperti semula. Makanya hati-hati. Iya. Hawa nafsu itu munculnya itu seperti peltian kecil. Paham enggak ini? Hawa nafsu itu seperti peltian kecil, api kecil. Kalau terus ente berikan kesempatan, dia makin besar, tambah besar. Air terbakar semuanya. Kayak puntung rokok itu. Lemparkan nyaut tadi gede. Ini sama. Pertama apa? Was-was dulu. Karena kemuliaan umatnya Nabi Muhammad itu, setan itu tidak bisa masuk ke dalam dia. Orang kesurupan itu tidak kemasukan, enggak. Orang kesurupan itu dia tadi itu cuma dideketi saja. Enggak masuk, enggak bisa. Setan pun tidak bisa untuk goda manusia dekat, tidak bisa. Cuma apa? Yang digunakan umpannya, hawa nafsu. Makanya dilemparkan dulu oleh setan. Des, gambaran perempuan dikasih dulu. Des. Tambah besar. Sampai dia berbuat zina sama itu perempuan. Faham ya? Ini lihat nih ceritanya. Was-was dulu matinya. Tambah besar. Sampai apa? Sampai dia ngambil. Sampai dia tidak khianat, tidak amanat lagi sudah. Faham enggak? Seakan ya. Ba'da muddatin ada rajulu min safarih. Setelah beberapa waktu, orang tadi itu kembali dari bepergiannya. Wa dhahaba ila syajarati. Orang tadi itu yang memiliki harta tadi itu kembali ke pohon tadi itu. Wa hafara tahtaha, orang tadi itu menggali di bawah pohon tadi itu, li akhdil mal, untuk pengambilan harta. Ternyata falam yajidhu, maka dia tidak mendapatkannya. Ada musri'an ila sahibihi, cepet-cepet kembali dia cepet-cepet kepada orang yang ditunjuk untuk ngawasi tadi itu, ya malingnya ini, iya kan? Wa akhbarahu, orang tadi itu ngabari bi annahu lam yajid al-mala.
Bahwasanya dia tidak mendapatkan itu harta. Walam ya'lam bimakanih ahadun, dan tidak ada yang mengetahui dengan tempatnya seseorang pun ghairuhu selain dia. Paham enggak ya? Jadi kan siapa yang tahu? Yang tahu kan dua orang, pemilik harta tadi itu sama orang yang disuruh ngawasi. Digali tidak ada, ya kembali ke sini. Karena tidak ada yang tahu kecuali dia. Gitu maksudnya. Paham enggak ini? Namanya sudah kena setan ya. Fa ankara ma'rifatahu. Maka dia mengingkari akan pengetahuannya tadi itu. Kama angkara ma'rifatahu lisyajarati. Bukan cuma ngingkari untuk ngambil harta tadi itu, bahkan dia mengingkari tentang pohon tadi itu. Tidak ada. Pohon apa? Padahal berangkat dua orang, gali dua orang. Iya pada? Nutup tanah itu dua orang. Ini loh. Hati-hati ya, hati-hati. Hatta ada bihima al-amru ila dhahabi ila al-Ghodiyas. Berangkat lagi ke Ghodiyas. Ceritanya cerita Ghodiyas ini. Paham enggak? Dua orang ini menyampaikan, yang satu menuduh, yang satu tertuduh. Paham enggak? Nadharal Ghodiyyu ilal itsnain. Ghodiyas ngelihat kepada dua orang ini, ditelok. Wa kana daqiyan. Ghodiyas ini orang cerdas. Ya kan? Fatafarrasa fihima. Maka berusaha Ghodiyas ini untuk mengamati dua orang ini. Ditelok. Wa arafa, Ghodiyas mengetahui annahuma badawiyani. Sesungguhnya dua orang ini adalah orang gunung. Tafarrosa itu menaik kuda, ya kan? Maksudnya itu apa? Diamati. Delok. Kan kepotongan ini kan ketok kan? Potongan itu ketok, ya kan? Lek maling saiki ndak, maling holi kono ya. Ya kan? Maling hol itu ada. Sehingga dia menggunakan pakaian seperti orang berangkat hol. La haula wala quwata illa billah. Paham? Nah kalau misalnya malingnya hol, pakaian koyok maling, ya ketemu. Ini Ghodiyas orang paham, orang cerdas. Oh, ini dua orang gunung ini. Bukan orang kota ini orang gunung. Paham ini? Faqala li sahibil mal. Si Ghodiyas mengatakan kepada si pemilik harta tadi itu. Idhab al-an ila syajarati wa ta'akkad. Berangkatlah kamu ke pohon tadi itu. Iya. Dan yakinkan lagi. Memang betul-betul hilang apa enggak? Coba berangkatlah lagi ke sana, lihatan. La rubbama annaka lam tahfar ila indal mal. Bisa jadi annaka lam tahfar. Engkau tidak menggali sampai pada tempatnya itu harta. Paham? Si orang tadi itu ngomong, faqala lahu innani muta'akkidun lam ajid al-mala fi mauqi'ihi. Aku ini sudah yakin dan aku tidak mendapatkan harta di tempat itu. Katanya Ghodiyas, qala alaika an tadhhaba al-an maratan tsaniyatan. Ayo berangkat lagi yang kedua kali kamu, berangkat. Gitu. Wada' sahibaka indana hatta ta'uda. Dan temanmu ini biarkan di sini sama aku sampai nanti kamu kembali lagi ke sini. Lek bahasa kasaran niku hati diinterogasi gitu lah. Diinterogasi tapi tanpa pengetahuan temannya. Fadhahaba sahibul mal wa baqiyal akharu fi majlisil ghudai yanduru ila katsirin minal mutakhasimina. Ya kan ngondek pengene pengadilan kan gitu kan. Temennya tinggal di majelisnya si hakim tadi itu, ketika duduk kelihatan di sampingnya ini orang-orang tukaran kabeh.
situ tukaran, situ tukaran, situ tukaran, situ tukaran, semuanya berantem semuanya. Semuanya ada masalah. Wa yara al-Ghadi wa huwa yahkumu. Dia ngelihat kepada Ghadi itu, Ghadi Iyas, ketika menghukumi, menyelesaikan urusannya satu-satu orang tadi itu. Wa yara al-Katiba, dan melihat kepada ini wa yara al-Katiba, dia melihat kepada juru tulisnya. Paham ini? Wal Ghadi Iyas yulahiduhu. Ghadi Iyas ketika itu ngelihat gitu loh. Oh, iki ndredeg iki model iki. Paham enggak? Falamma ahassa annahu mustaghraqun, ketika Ghadi Iyas itu merasakan bahwasanya orang ini sudah di bawah sadar, bingung, kelihatan seperti itu semuanya. Ya, ini memang kan kadang-kadang gitu ya, di tempat kita dulu itu gitu, di Hadramut itu gitu. Kalau ada orang berbuat salah itu dari murid, dikumpulkan semuanya. Kemudian sambil nunggu giliran, ini si guru itu menanya ini, kesalahannya itu apa. Yang nunggu ini kalau salah, mau tidak mau kan ngaku. Kenapa? Ketakutan dulu. Don bahasanya kita orang. Nah, tapi kalau benar, ya benar. Enggak gitu. Itu gini, enggak. Jadi bahasanya kita didonkan dulu. Ya koyok ngenteni hati-hati diadili loh ya apa. Mau diadili ya kan nunggu kan, kelihatan orang itu apa maning ketutup krungu bagbuk-bagbukan. Waduh diantemi gini. Diantemi wis. Gitu. Ya kan? Ini kayak gitu kejadiannya. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat di pondok pesantren itu kadang-kadang menghukum murid depan muridnya juga. Iya pada ngepuk mupuknya depannya murid. Itu apa? Itu memberikan gambaran sama yang lainnya. Karena juga ini kan. Bahasa halnya itu gitu. Bahasa halnya, bahasa keadaannya. Ente jangan seperti itu. Kalau ente seperti itu kena ini loh ya. Seperti ini dipukul. Ini sama. Ketika ditinggal sendirian, dia kelihatan gitu. Delok gitu. Ghadi Iyas kelihatan. Orang ini sudah di bawah sadar. Wa yaral Ghadi wa yahkumu. Wa saroha bi aklihi wa fikrihi. Akalnya, pikirannya pergi semuanya tuh. Hilang. Lek bosone Jawa apa? Linglung. Sudah linglung. Ketakutan. Badarahul Ghadi qailan lahu. Cepet-cepet Ghadi itu ngomong langsung diomongi. Mali aro sahibaka qad ta'akhkhara. Kenapa ini? Kok temenmu lama tidak datang ini? Katanya Ghadi Iyas. Kan dia kan bingung gitu kan ya. Langsung kena pertanyaan, kan kaget gitu kan. Kemana temenmu? Kok lama datangnya ini? Faham ini? dia ngomongnya apa tadi? Kan enggak tahu kan? Jangankan emasnya, iya kan? Apa itu dinarnya itu? Pohonnya dia enggak tahu kan? Iya benar? Tapi setelah dia ngelihat di mahkamah, di pengadilan kelihatan orang model seperti itu, iya kan? Langsung takon. Jedak, mana temenmu? Kok enggak kembali-kembali? Langsung dia enggak sadar kalau lahu mujiban, inna mahalla syajarati ba'id. Penggeni pohonnya itu jauh. Ketemu wis. Nah. Paham ini? Fa'amsakahul Ghadi wa qala lahu. Maka Ghadi megang orang tadi itu wa qala lahu. Ghadi Iyas mengatakan kepada orang tadi itu, innaka la khainun. Sesungguhnya engkau ini khianat. Engkau sekarang orang khianat. Fagabila lahadatin kulta innaka la ta'rifu syajarata. Fagabla lahadatin gulta. Sebelum temanmu pergi tadi itu kamu ngatakan innaka la ta'rifu syajarata. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui itu tempat pohon. Fa kaifa al'an
arafta anna mahallaha ba'id. Maka bagaimana sekarang kamu bisa mengatakan kalau pohonnya itu jauh dari sini? Thumma amara bisijnihi hatta adal mala ila sahibihi. Ya. Kemudian Ghodiyas memerintahkan untuk memenjarakan dia sampai dia mengembalikan uang dinar yang dicuri dari temannya tadi itu, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tuh. Ya kok ceritanya Nabi Sulaiman ini loh. Nabi Sulaiman kan ketika itu Nabi Allah Daud kan jadi raja, Nabi Sulaiman masih ini kan, masih kecil kan. Untuk ngelihat, jadi syaratnya Nabi kudu fatona, kudu ono fatona itu. Lek fatona ndak ono ndak iso. Fatona kan pelajaran kemarin ya, malam Ahad itu ngaji. Ya dua orang datang, eker-ekeran. Iki anakku, bukan ini anakku, bukan ini aku, eker-ekeran gitu kan. Ya apa Sulaiman? Katanya Nabi Daud. Karena Nabi Sulaiman belum jadi nabi waktu itu, masih kecil. Ana menghukumi ya, gini aja. Kan ini terbutan kan bayi ini kan. Bayi, yang satu katanya milik ente, yang satu katanya milik ente. Kalau gitu enaknya ya apa? Ya bayi ini dipotong jadi dua. Separuh dikasih no kamu, separuh dikasih no kamu. Selesai. Katanya ibunya yang asli. Katanya yang bukan ibunya, setuju. Potong aja jadi dua. Setuju. Katanya ibunya nangis. Ibunya yang asli. Sudahlah, daripada berebut seperti itu, anak tidak tega anakku untuk dipotong, ambilin dia sudah. Katanya Nabi Sulaiman, ibunya yang asli yang nangis. Loh kok bisa seperti itu? Iya, karena tidak ada satu ibu yang dia tadi itu untuk merelakan anaknya tercelakai. Dia mengatakan tidak apa-apa ketika dipotong, berarti bukan ibunya itu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah cerita tadi kalau saya amati tidak ada kesepakatan untuk menyatakan misalkan nanti barang yang saya titipkan itu kalau misalkan hilang atau ada yang ambil, mau tidak mau yang dititipkan itu yang harus mengganti gitu, yang bertanggung jawab. Kalau misalkan seandainya ada kesepakatan seperti itu, mungkin yang menerima titipan itu tidak akan mengambilnya begitu. Engkau tak ganti diri kita ya. Nyoba tak ganti dulu ceritanya mana ya. Ini ceritanya maudhu'nya menceritakan tentang bagaimana kecerdasan Ghodiyas ketika menyelesaikan satu masalah. Iya. Lah kalau misalnya ada kesepakatan seperti itu ya tidak perlu datang ke Ghodhi, selesai urusan. Cuma masalah di sini ini yang pertama bercerita tentang masalah kecerdasan seorang Ghodhi. Paham? Yang kedua dihubungkan dengan masalah wadiah. Cuma ini masalah khianat. Ya apa sih caranya untuk seperti itu? Nah sekarang misalnya sampai mengatakan ada kesepakatan gitu, tapi sampai tidak ngakui, ya apa? Ana misalnya titip uang sama sampean 10 juta. Iya kan? Ana titip uang 10 juta. Kemudian ana ngomong, nanti ana titip ente ya, kalau barang hilang kan sama ente kan? Ya khair. Datang syahid, iya syahid datang. Dua orang A, B jadi syahid. Ana pergi. Setelah beberapa waktu ana datang sama sampean. Mana uang ana? Enggak pernah titip sama ana ini. Loh. Ana kan ngomong, mana syahidnya? Panggil dua orang. Dua syahid tadi itu ngomong lagi. Ya apa itu kan nyaksikan waktu itu? Enggak nyaksikan. Karena dia dapat uang dari sampean. Kejadian nggak seperti itu ya apa? Ngerti? Nah makanya itu, ini ceritanya dia tidak ngaku. Ceritanya tidak ngaku. Kalau sampean ngatakan misalnya, loh Beb coba ada kesepakatan gitu kan enak. Loh dia ada kesepakatan tapi tidak ngaku ada kesepakatan. Nah, itu repot kan? Hah?
Nggak ngerti? Taruh misalnya menggunakan ini, apa itu surat misalnya. Anak gua surat sama sampean ya? Iya, ya khair. Tanda tangan, tek mari ya. Saksi, ya saksi, wis. Tetep ya? Iya, ya khair, wis. Kemudian setelah pergi, misalnya dalam gambaran ini, sampean datang kepada si pembuat tadi itu, kami bayar. Bilang aja, ini bukan, tidak ada kesepakatan antara kita. Ini berkas ini buangan. Syainya dipanggil. Ente nanti kalau dipanggil, bilang jangan ngaku ya. Paham enggak? Sehingga ketika anak datang, sampean bilang tidak ada, syahidnya ngatakan tidak ada, pembuat suratnya itu ngatakan tidak ada. Otomatis anak ngadukan kepada Godi. Godi ini bagaimana menghukumi? Kalau ngelihat dohirnya, ya selesai anak. Karena sampean tidak ngaku, syahidnya juga tidak ngaku. Tapi Godi tidak berhenti di situ. Si Godi ini membuat cara agar sampean ini ngaku. Ya ini ceritanya. Satu lagi. Ngereng Kak Tuan. Ngereng. Misalkan ada apa si A titip. Apa? Si A titip barang misalkan HP sama si B. Iya. Terus minta uang gitu. Pinjam uang gitu. Titip uang, pinjam uang. Ya berarti tebusan. Apa ini? Gadean. Iya. Iya, terus? Tapi setelah yang menitipkan barang itu tidak bisa mengembalikan uangnya itu, HP tadi itu diserahkan itu, apa sah hukumnya itu? Itu gadean, hukum gadean. Nanti ada itu hukum gadean. Ya apa kita lihat? Gadean itu tidak apa-apa. Gadean itu gini. Gadean itu harus jelas. Uangnya sampean itu berapa? Yang anak punya uang ya, anak punya uang. Sampean mau pinjam uang ke anak. Iya. Beb, anak pinjam uangnya berapa? 10 juta, Beb. Ya khair. Gini, anak baru kenal sama sampean misalnya. Anak bisa minjem 10 juta, tapi anak minta barang gadean. Oh ya khair. Gadeannya ini ketika waktu tidak bisa bayarnya nanti harus minimal 10 juta atau lebih. Paham enggak? Sampean gadekan HP. Anak kan ngomong, ya sudah, ini HP misalnya harganya 1 juta. Sampean pinjam 1 juta. Bayarnya kapan? Oh bayarnya ini Beb, nanti 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ini harga HP ini berapa? Kalau 3 bulan lagi ini harga HP ini tidak sampai 1 juta, tidak bisa. Apa tujuannya nanti? Ketika 3 bulan sampai tidak bisa bayar, ini HP Anda jual. Minimal 1 juta. Kalau laku 1,5 juta, 1 juta anak ambil, 500 saya kembalikan sama sampean. Itu gadean yang benar. Nah, nanti kesepakatan antara kita misalnya, ya apa Teh Sahrul, endi duitku? Ya apa Beb, belum ada uang. Ini sudah jatuh tempo ini. Sampai nggak bilang 3 bulan waktu itu. Iya, cuma sekarang enggak ada Beb. Ya apa ya? Nah, itu tergantung kesepakatan nanti. Ya sudahlah, anak kasih waktu 2 bulan lagi. Atau, oh enggak bisa, anak juga butuh. Ya langsung dijual aja. Dan selama itu, HP enggak boleh dipakai. Ake ya, hah? Gadean sepeda motor digawe ya? Iya banyak. Apa beremah? Lek jane ngomong apa iku? Apa jenenge? Cekelan. Hah? Cekelan ya? Cekelan. Sepeda motor cekel. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Paham ya? Itu dengan bahasa yang panjang. Kita ngelihat ini hukum syariat ya. Kita ngelihat pendapat muktamad aja. Lek mau nyari pendapat ini wake, ndak perlu wis muktamad ae. Muktamad ndak boleh. Barang gadean yang boleh digunakan. Nah, nanti kalau dijual sampean utang ke anak kan 10 juta. Lakunya 15 juta. Diambil semuanya. Ya mana jenenge? Lah utangnya sampean 10 juta ke anak. Kok anak ngambil 15 juta dari sampean? Apa ini? Ya 5 juta apa? Putune. Itu ndak boleh. Tapi kalau dikembalikan sesuai hutangnya, sisanya dikembalikan ke sampean, ya itu gadean namanya, gitu. Paham ya?
Iya. Insyaallah. Jadi gadean itu bukan tidak boleh, gadean itu boleh. Cuma sistemnya yang benar. Karena kalau enggak, ente pikir gadean-gadean yang ya Allah alam. Alhamdulillah anak enggak pernah gadekan, alhamdulillah. Enggak tahu, ya apa prosesnya. Wallahu alam. Apa prosesnya diambil kon biasa gadek-gadek enggak? Enggak pernah. Ya apa prosesnya? Kalau di sini? Enggak pernah. Gua enggak pernah kerungu. Hah? Enggak pernah kerungu ceritanya. Ora mungkin wong sampe pasar kok. Aku wong ngajar perlu kok. Sistemnya itu kalau di sini nanti barang itu dilelang. Enggak boleh itu. Lelang ini punya siapa ini? Ini milik sampean. Anak katakan, mau enggak ente berapa? Mau bah, berapa? 2 juta. Ini ngomong, anak 32 juta setengah beb. Ente berapa? 3 juta. Ya sudah anak jual. Apa ini? Ini bukan milik anak. Ini tujuannya anak jual. Nanti hutangnya berapa diambil sama anak, ada kelebihan dikembalikan sama sampean. Ini tidak di PKB, haram. Makanya jangan alergi kalau dengarkan digadekan. Nabi pernah menggadekan baju perangnya. Jangan marah pikirannya itu, oh Nabi itu gadekan berarti kok gadean saiki yo mengasasi masalah dengan 1000 masalah ini. Bukan seperti itu. Paham enggak? Nah, ini yang perlu Anda ingatkan juga. Atau apa itu biasa gadean sawah ya? Gadean sawah itu tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh. Padahal kullu gordin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ngambil keuntungan, kemanfaatan itu riba. Yo kabeh kok ngono, Beb. Lah terus lek kabeh salah kabeh kok meneng kabeh ngono. Ya semuanya kayak gitu, Beb. Ya semuanya kayak gitu ya. Itu ya insyaallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan gini Ustaz, misalkan ada seorang titip barang, tapi si yang punya titipan ini bilang begini, ya enggak apa-apa kamu titip sama saya, cuma ini ada ongkos titipannya, ada biaya titipan. Nah, apakah itu boleh Ustaz? Kalau untuk ongkos seperti itu tidak apa-apa, untuk penjagaan tidak ada masalah. Seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kan kalau parkir ya, parkir itu kan nitip kan. Nitip ketika itu kita bayar, tidak apa-apa. Cuma perlu diingat, kalau misalnya barang itu hilang, harus tanggung jawab. Paham? Itu malahan bukan titipan sekarang maknanya. Itu namanya ijaro, pemesanan jasa. Untuk supaya sampean jaga itu barang. Paham enggak? Kalau sebetulnya kalau yang namanya titipan itu ya adalah apa sih? Hah? Amanah. Aslinya yadul amanah. Yadul amanah itu kalau misalnya barang itu hilang tapi tanpa teledor, anak titip sama sampean, titip HP. Sampean enggak teledor, kok hilang? Itu wajib, sampai tidak wajib ganti karena amanah. Tapi kalau sekarang ini lain, anak titip HP ke sampean minta biaya untuk penitipan itu, ya kan? Berarti sekarang ini anak gunakan jasanya sampean. Berupa apa? Berupa penjagaan HP. Jadi ya mana? Artinya hilang, teledor atau enggak wajib ganti. Paham ini? Makanya keliru kalau sekarang itu barang yang hilang atau yang rusak bukan menjadi tanggung jawab kita. Lalu ditelok dhisik iku. Kalau ente titipnya itu tidak bayar dan diletakkan di tempat yang betul, fi hirzi mithli bosone, tidak apa-apa. Ya emang seperti itu. Tapi kalau bayar tidak ono tanggung jawab. Nah, malahan kalau sekarang ini kita orang kan ini kan ya apa? Sebetulnya kan ada bayaran dari ini ya apa? Ketika iya pajak itu kan ya ada sebetulnya nggak bayar seharusnya kan, seharusnya gratis, cuma ya seakan ya kan seakan gitu kan. Lain kalau seperti itu bayar itu, kita orang bayar itu di situ itu. Makanya kalau hilang itu harus ada yang tanggung jawab, nggak boleh teledor.
Karena bayar, ini bayar. Ya. Sing paling gerget, Misalkan begini, Ustaz. Kan sekarang tuh banyak di tuku-tuku emas itu semisal gaden itu, Mas. Jadi kita punya emas katakanlah sekitar 100 gram. Sekarang harga emas itu 500.000. Jadi kalau harga emas itu sekitar 50 juta. Ya, 50 juta. 5 juta. 5 juta kalau 100 gram. Jadi pas dititipkan ke tuku emas. Misalkan Pak, ini saya tapi akadnya akad jual. Saya akad jual, dijual tapi bukan dengan harga 5 juta, tapi harga 3 juta. Dari mana? Nah, nanti kalau ditebus lagi itu nanti dianggap titipan itu, Ustaz. Dianggap titipan. Enggak bisa. Kalau dijual ya dijual. Kalau dijual itu tidak boleh ada syarat. Sama saja gini. Iku ceritanya gini, Ci, ana jual HP ana ini ya. Jual loh ya. Ana jual HP ana ini. Berapa, Beb? Ini, Ci, apa 3 juta. Tapi Ci tolong loh, HP aja tol. Tidak bisa. Akadnya tidak sah sudah. Karena itu baik syarat. Malam Sabtu itu ngaji itu, ada itu. Kalau tidak salah waktu di veteran gitu ya. Baik syarat. Tidak boleh. Jadi kalau ini sudah miliknya sampean, terserah. Mau sampean hadiahkan ke orang kayak, mau sampean jual, mau sampean buang ke laut. Tidak apa. Jadi akadnya sudah tidak sah itu. Itu yang pertama yang perlu dicermati. Yang kedua, kok bisa harga yang berlaku sekarang 5 juta jadi 3 juta itu tekondi? Itu perlu dicermati juga. Loh ndak, Beb, itu berbuat kebaikan. Ya sudahlah, Thayyib, berbuat kebaikan sudah. Ana mau ngasih hadiah sama dia. Padahal harganya aslinya kan tidak segitu kan. Yang jadi pertanyaan ini kok bisa jadi turun harganya. Itu. Yang kedua, akadnya itu kan dijual. Iya kan? Sampai dapat uang kan ya, dari orang-orang itu dapat uang dari toko kan gitu kan ya. Kok bisa nanti diambil lagi? Tidak boleh. Misalnya dijual, orang itu marah. Makanya itu nanti orangnya itu dijual, terus nanti ini dibeli lagi, tapi saya titip dulu. Ya tidak apa-apa, tapi ini Ya tidak bisa. Berarti itu aslinya itu didol apa dititip no? Kada ketemu. dititipkan. Nah, makanya itu. Akadnya dijual. Lah makanya itu tidak bisa. Dititipkan, dijual. Akad 2 itu. Kalaupun dikatakan itu dijual, baik syarat tidak boleh. Baik syarat itu anak jual dia iki HP-ku, tapi tolong loh dia tolong dhisik. Aku tak usah duit dhisik. Loh, tidak boleh. Itu baik syarat tidak boleh. Paham? Itu aku ngomong rusak kuadrat. Rusak kuadrat nemen. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Beb, jika ada seorang mau menjual gini, ini aku jual burung sama kamu karena butuh. Nanti ya pesan kalau mau jual lagi, tolong saya dulu ya tawari, apa boleh kayak gitu? Tidak harus. Harus apa enggak? Misalnya kayak semi harus itu. Semi harus. Ya, ya kayaknya agak Semi sedikit apa ini? sedikit pemaksaan gitu. Jadi jika anda mau menjual Tapi lagi, saya tak jual sama orang ente marah enggak? ya agak nesu sedikit ya. Ya berarti enggak boleh. Itu syarat namanya. Oh. Ya berarti semi haram. Ya enggak oleh, enggak oleh. Iya, enggak boleh. Ada lagi? Nggak ada. Alhasil gini ya ikhwan wa'alafu ya. Maaf ya, ana juga ngambil manfaat ini sebetulnya. Antum ya, kalau misalnya walafu, semoga Allah jaga dari ujub. Apa ini supaya ikhlas, insya Allah semuanya kita ini supaya ikhlas semuanya. Ngaji-ngaji yang ada sama kita ini, kalau antum betul-betul perhatian itu ada semuanya sebetulnya. Seperti yang dikatakan Haji Hadi tadi itu tentang masalah bayi usyarat, itu sebetulnya ada di kitab Sulamut Taufik. Belum lagi nanti di bidang tasawufnya banyak sebetulnya faedah. Dan bukan antum toh yang dapat faedah, ana juga dapat faedah. Mengembalikan maklumat ana yang dulu juga untuk nambahi maklumat ana. Makanya usahakan
Kalau memang sampean bisa itu untuk menggunakan kitab. Jadi apa yang ana baca itu sampean ikuti. Nanti ada yang tidak paham bisa sampean tanyakan. Karena apa? Manfaat besar. Ya, itu ya insya Allah. Semoga Allah menjadikan ini sebagai bentuk keikhlasan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulina salah wa salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya qala wa bi qala sallallahu alaihi wasallam.